yang terjadi baik di Jakarta maupun di daerah-daerah itu adalah settingan. Lalu kerumunan-kerumunan ini digiring ke suatu tempat tertentu yang menjadi target. Mereka ini siapa? Dan dari mana harus diwaspadai tentang rekrutmen anak-anak. Anak-anak itu ada dalam posisi yang mudah sekali untuk dibawa ke sana kemari, dan itu jahat. Orkestrasi di akhir penghujung bulan Agustus kemarin di beberapa tempat di daerah di Indonesia mulai terdampak massa aksi yang mengamuk, merusak fasilitas umum, membakar, dan bahkan di beberapa daerah juga mulai melakukan penjarahan. Namun sebenarnya jika diamati, aksi massa seperti ini terbentuk pola di beberapa daerah yang mungkin hampir sama. Nah, saat ini saya bersama dengan sosiolog dari Unika untuk membedah satu persatu aksi yang terjadi di beberapa daerah ini, termasuk di Jawa Tengah sendiri. Nah, bersama dengan Pak Hermawan Pancasiwi, beliau adalah seorang sosiolog. Pak, dari kacamata sosiolog sendiri, mengamati hal seperti ini yang hampir sama skemanya, rusuh, merusak fasilitas umum, membakar, itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, aksi massa itu adalah kerumunan, crowd ya. Dan salah satu sifat crowd itu adalah anonim. Dan ini sengaja seperti diciptakan oleh beberapa crowd berkerumunan itu, dan dengan demikian lalu menjadi sangat sulit dilacak, dibuat pemetaan juga tidak mudah, dan ini terjadi di banyak tempat. Karena itu saya kok percaya bahwa apa yang terjadi baik di Jakarta maupun di daerah-daerah itu adalah settingan, ya, hasil settingan oleh orang-orang yang dalam tanda petik punya modal besar, karena untuk menggerakkan itu tidak murah. Karena terus terang pasti ada beberapa kelompok, salah satu kelompok yang pasti ada kelompok bayaran. Dan kelompok bayaran ini yang kemudian merekrut orang-orang lain dengan dibayar lebih rendah tentu saja, tetapi mereka diberi semacam stimulasi, boleh ini, boleh itu, dan sebagainya. Lalu mereka menjadi tergerak untuk itu. Karena terus terang seperti panjenengan katakan tadi, sekarang sudah masuk ke penjarahan dan sebagainya. Dan penjarahan itu sesuatu yang membuat orang tertarik loh. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan barang-barang yang tak terduga dan itu berharga dan sebagainya. Karena itu ketika kita melihat peristiwa di rumah Ahmad Saroni, rumah Uya, rumah Eko Patrio dan sebagainya, kita lihat perilaku orang-orang yang menjarah itu. Orang-orang yang menjarah itu kan dengan sukacita, dengan gembira dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka seperti mendapat permainan. Bahkan barang-barang yang dibawa pun itu aneh-aneh, lucu-lucu. Dan ini sebetulnya disadari oleh pembuat kerumunan-kerumunan itu, dan itulah yang sebagai dalam tanda petik tantangan untuk menuju satu tujuan tertentu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini cukup menarik ya, karena di beberapa daerah mulai penjarahan, termasuk perusakan, bahkan pembakaran. Cuman kok yang disayangkan adalah aksi ini selalu setelah dari beberapa pihak melakukan orasi. Apakah memang skemanya mereka menunggangi orang-orang yang melakukan orasi, menyampaikan aspirasi, atau gimana Pak? Nah, yang saya amati begini, kerumunan-kerumunan ini ada dari berbagai macam daerah. Lalu kerumunan-kerumunan ini digiring ke suatu tempat tertentu yang menjadi target. Lalu yang terjadi, yang bisa kita lihat di media sosial dan sebagainya, lalu akan ada orang lewat dan sebagainya dengan jaket tertentu dan sebagainya, mengatakan, teriak bakar. Itu terjadi, dan itu kemudian menjadi semacam penggerak dari massa itu untuk melakukan tindakan itu. Dan massa tidak akan pernah takut, massa menjadi nekat karena mereka adalah kerumunan. Di dalam kerumunan itu tanggung jawab itu akan dibagi merata karena anonimitas itu. Tidak pernah ada seorang yang bisa dikatakan kamu bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi karena mereka tahu bahwa tanggung jawab akan dibagi merata, maka mereka nekat, berani. Semakin besar kerumunan itu, semakin kemungkinan mereka nekat. Dan ini pola ini terjadi di mana-mana. Dan mereka itu biasanya, kalau kerumunan itu adalah orang-orang bukan
dari daerah di mana apa namanya sasaran itu dibuat. Karena hampir semua orang yang ada di sekitar rumah-rumah yang dijarah, rumah-rumah yang itu heran. Mereka itu siapa? Mereka tidak mengenal anak-anak itu. Dan luar biasanya adalah apa? Luar biasanya adalah mereka selalu memberi kesaksian bahwa anak-anak itu relatif muda-muda usianya. Oke. Dan tidak berseragam jaket mahasiswa dan sebagainya. Ini kenyataan yang ada di lapangan. Bahkan kalau kita bicara tentang gerakan mahasiswa itu relatif tertib. Mereka datang ke suatu tempat jelas dengan jaket jelas dan sebagainya, berorasi dan mereka pulang. Tapi anak-anak ini tidak. Dalam sebuah laporan pandangan mata salah satu radio di Jakarta, waktu itu saya diwawancarai tengah malam gitu toh, mereka memberi laporan, mereka itu jam 2 masih ada di bawah jembatan layang Selipi dan jumlahnya dikatakan sangat banyak. Mereka tidak pulang karena mereka bukan dari daerah itu. Dan mereka masih teriak-teriak dan sebagainya. Karena itu sebetulnya pertanyaannya adalah mereka ini siapa dan dari mana itu dan mengapa mereka digerakkan oleh itu? Ini yang menggerakkan betul-betul orang-orang jahat karena benturkan mereka dengan massa yang lain. Oke, ini berarti ada catatan tersendiri ya Pak ya? Khususnya yang utama adalah anak-anak. Ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Dan kita perlu disclaimer bahwa anak-anak ini disepakati usia 18 tahun ke bawah. Dan akhir-akhir ini memang terlihat cukup banyak di beberapa daerah, bahkan termasuk di kota Semarang sendiri. Kemarin Polda Jateng menangkap sekitar 327 yang mayoritasnya adalah anak-anak. Betul. Bahkan kelas 6 SD Pak. Ya, ada kelas 13 tahun. Iya, 13 tahun. Ini betul. Apa sih sebenarnya Pak? Itu kenapa kok seperti itu gitu? Yang satu hal yang saya khawatirkan sebetulnya begini. Itu dilakukan dengan sengaja. Karena apa? Karena meskipun kita itu sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional, artinya PBB itu tahu bahwa kita mengikuti konvensi itu, dan ini dibuat sengaja untuk memancing reaksi internasional. Kalau anak-anak ini sampai dikerasi oleh aparat, maka sebetulnya reaksi internasional akan keras sekali dan marah. Kita sudah diperingatkan oleh Komisi HAM PBB, ya, tetapi tidak menyebutkan anak-anak. Tapi kalau nanti internasional tahu bahwa anak-anak di Indonesia itu dalam tanda petik aniaya atau dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka reaksi internasional akan keras dan itu akan menjatuhkan wibawa Indonesia dan itu akan mendelegitimate pemerintahan dan sebagainya. Kalau ini menjadi sasaran, ini yang harus diwaspadai, ya. Jangan-jangan gerakan-gerakan ini mau mendelegitimasi pemerintahan yang sah, Pak Prabowo dan sebagainya. Kalau ini menjadi sasaran betul, maka harus diwaspadai tentang rekrutmen anak-anak ini. Karena anak-anak ini akan menjadi sorotan internasional betul. Ya. Satu contoh misalnya, kita itu pernah waktu zaman Pak Harto itu ketika anak-anak itu dipekerjakan, entah itu di Jerman atau di tempat-tempat lain gitu ya. Itu di waktu Pak Harto di Thailand itu dikejar oleh wartawan. Mengapa Indonesia mengizinkan anak-anak dipekerjakan? Pak Harto waktu itu marah, mengatakan bahwa bukan dipekerjakan tetapi mereka itu magang latihan kerja dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi yang mau saya katakan dari ini, yang saya jelaskan dari ini adalah apa? Internasional sangat sensitif terhadap perlakuan aparat terhadap anak-anak. Tidak hanya di Indonesia, dimanapun. Gitu. Oke, berarti mungkinkah Pak ini tiba-tiba dari benak saya, di pikiran saya. Mungkinkah memang beberapa kelompok yang tadi disebutkan ya, itu menggunakan anak-anak kecil untuk memuluskan hajatnya sendiri atau seperti apa gitu Pak? Karena tadi bahwa anak-anak ini kan dilindungi dengan hukum kan? Iya. Dan kenapa kok banyak sekali akhir-akhir ini anak-anak yang sering maju untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu? Iya, betul. Sangat mungkin didesain seperti itu ya. Didesain seperti itu karena terus terang dari sifat anak-anak itu kita tahu ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu kan euforianya masih kuat, gitu. Okay. Yang kedua, anak-anak itu mudah untuk digoda. Anak-anak itu mudah untuk digerakkan dan sebagainya. Dan anak-anak itu spontanitasnya kuat.
Lihat saja gejala yang ada di lapangan. Ya. Sasaran pertama itu kan DPR, ya. Oke. DPR. Begitu ada belokan ke sini, anak-anak di bawah itu, anak-anak lari ke sana, lupa pada sasaran yang pertama. Ya, lupa pada sasaran pertama. Ketika Afan Kurniawan kelindas itu, lalu terjadi solidaritas ojol dan sebagainya itu, lalu fokusnya beda dan itu mudah sekali dibawa ke sana kemari. Dan ini menduga saya gini, pada zaman Orde Baru, Soeharto itu menciptakan politik floating mass. Jadi masa mengambang. Orang itu jangan dibiarkan pinter-pinter amat, supaya dia bisa seperti busa sabun itu di atas air itu bisa dibawa ke sana kemari dan sebagainya sesuai dengan kemauan sang penguasa waktu itu. Nah, anak-anak itu ada dalam posisi yang mudah sekali untuk dibawa ke sana kemari itu, digerakkan ke sana, gerakkan ke sini dan sebagainya. Ya, ini yang saya khawatirkan bahwa ini sengaja dilakukan karena alasan yang saya katakan itu, dan itu jahat. Karena itu menurut saya ingin mendengar KPAI kok belum ada suaranya, ya toh? Jadi KPAI belum ada suaranya, dan juga Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak itu ibu ya, itu kok juga belum ada suaranya. Mestinya mereka bersuara bahwa banyak anak di bawah umur, usia sekolah dan sebagainya itu digerakkan, direkrut dan digerakkan dan kemudian ditinggal lari begitu saja. Sekarang anak-anak itu ditangkapi di beberapa tempat dan saya bersyukur bahwa belum ada laporan atau cerita bahwa anak-anak itu dihajar. Ya, moga-moga tidak pernah terjadi ini. Karena mungkin moga-moga aparat sadar bahwa menghajar anak-anak itu kalau sampai go international repot betul. Kalau sampai go internasional tadi, Pak, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Ini prediksinya dari kacamata sosiolog ya. Kira-kira yang terjadi di Indonesia sendiri akan seperti apa? Oh banyak Mas, banyak sekali dan itu imbasnya luar biasa. Jangankan sampai ke masalah manusia, ketika alam, hutan kita dirusak dan sebagainya, embargo terhadap produk-produk kayu Indonesia di tempat lain, di negara-negara itu ada. Apalagi kalau sampai terjadi misalnya ada penganiayaan terhadap anak-anak, pemanggilan anak-anak dan sebagainya di Indonesia, maka jangan salah bahwa Indonesia akan diembargo di mana-mana, lalu juga akan dikucilkan, bukan hanya dirasani tapi ditekan seperti apa dan seperti apa. Karena itu benar-benar akan menjadi repot bagi negara kita. Jangan sampai ini terjadi. Berarti kan cukup kesulitan ya Pak ya. Tapi kesulitan. Ini kan sudah sempat landai kondisi di beberapa daerah. Ya. Dan kemudian banyak isu-isu yang masih berhembus pasca demo, terutamanya korban-korban yang ikut aksi massa. Hal seperti ini apakah akan memicu kemarahan warga lagi, dan lagi-lagi Pak, apakah akan ditumpangi oleh anak-anak yang ikut-ikutan, beberapa pihak yang memanfaatkan anak-anak untuk ikut dalam aksi karena harga atau anak-anak ini kan cukup murah ya Pak ya untuk ikut dalam hal seperti itu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Begini, memang landai dan kita bersyukur bahwa landai. Meskipun kita punya kekhawatiran suatu ketika akan meletup lagi, ya. Tapi begini, kalau kita bicara tentang kemarahan masyarakat, saya kira masyarakat sudah mulai reda. Kemarahan masyarakat murni ya, bahwa mereka dengan kesulitan ekonomi sekarang, lalu terus melihat dansa-dansa di DPR, tari joget-joget di DPR dan sebagainya. Saya kira masyarakat sudah bukan puas ya, tapi merasa oke, hukuman sudah diberikan kepada orang-orang tertentu, sudah selesai. Dan sekarang terus terang masyarakat juga merasa capek, merasa cemas, merasa khawatir dan sebagainya. Bukan hanya khawatir tentang diri mereka sendiri, tetapi anak-anak mereka yang bekerja, yang ada di Jakarta dan sebagainya. Bayangkan sekarang ada WFH, lalu belajar di rumah online dan sebagainya di mana-mana, itu mencemaskan masyarakat loh sebetulnya. Itu membuat masyarakat masyarakat ansih, masyarakat sendiri itu sebetulnya menurut saya itu sudah reda kemarahan. Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kelompok-kelompok
tadi yang saya katakan, pihak-pihak yang punya target itu merasa belum mencapai target, lalu mereka mencoba untuk memprovokasi dengan caranya sendiri. Karena terus terang misalnya sekarang di medsos muncul itu ibu yang joget-joget di DPR berjilbab merah itu. Sekarang itu ada yang ngucu-ngucu ini belum sampai, ini kami on the way, ini ya, on the way ibu dan sebagainya, ibu sadar atau siapa namanya itu. Lalu juga kemudian ada yang mengatakan kami on the way ke sini, kami on the way ke situ dan sebagainya. Itu sebenarnya pancingan-pancingan bagaimana masyarakat tuh sepertinya mau diingatkan orang ini juga perlu diberi pelajaran, gitu kan. Nah, moga-moga saya berharap bahwa masyarakat itu tidak terprovokasi, tapi masyarakat sudah cukup dengan apa yang terjadi kemarin, meskipun bukan masyarakat yang melakukan, tapi kerumunan itu, ya sudah cukup. Lalu masyarakat berpikir bahwa saatnya sekarang untuk menciptakan suasana yang damai, suasana yang enak untuk supaya berkegiatan seperti semula. Karena terus terang semua terganggu, dan semua terus terang keluar rumah itu sekarang juga agak takut bagaimana gitu ya, karena di luar rumah itu kadang-kadang siapa kamu, saya tidak kenal dan sebagainya, tetapi kok kamu melihat saya terus menerus dan sebagainya, itu lalu menjadi teror. Gitu. Itu jadi ini tolong kalau media massa, saya kira baik itu mainstream maupun media sosial, harapan kita adalah mengingatkan kepada masyarakat supaya mereka itu pandai-pandai melihat provokasi ini provokatif atau tidak. Saya kira masyarakat kita sudah cerdas untuk bisa menangkap itu. Oke. Berarti masyarakat saat ini tetap resah ya Pak, takut untuk kembali meletup ya. Betul. Terutama banyak pancingan dan lain sebagainya. Bahkan di media sosial juga banyak sekali pamflet-pamflet seruan aksi yang entah dari mana Pak. Apakah itu juga bentuk provokasi Pak? Bentuk provokasi, karena kita terus terang tahu bahwa sekarang yang kami tunggu adalah sebetulnya surat-surat rahasia apa, pesan-pesan rahasia apa yang dititipkan oleh Hasto ke KONI itu dibuka coba. Itu apa? Karena itu terus terang kalau misalnya itu ada kaitannya dengan gerakan-gerakan seperti ini, itu ya bahaya. Ketika Pak Prabowo mengatakan makar itu kan penggulingan kekuasaan resmi, ya toh? Makar itu bukan hanya sekedar kerumunan orang lalu melakukan demo, penjaraan dan itu, tapi penggulingan kekuasaan resmi, ya toh? Ada yang tidak setuju karena itu berlebihan dan sebagainya. Tapi mungkin Pak Prabowo punya perhitungan. Jangan-jangan ada orang yang mengancam kedudukan saya dan sebagainya. Ini yang tolong masyarakat itu diberi semacam clue-clue gitu ya, kunci-kunci penjelasan. Sebetulnya Pak, ini sebetulnya rencana makar atau hanya sekedar aspirasi ungkapan kekesalan masyarakat dan sebagainya. Yang saya amati Mas sekarang ini, para petinggi entah itu yudikatif, legislatif maupun eksekutif itu gagal dalam komunikasi publik. Ya, dalam komunikasi publik itu tidak pandai dalam komunikasi publik. Jadi ketika masyarakat dalam keadaan seperti ini, keadaan ekonomi sulit dan sebagainya, tiba-tiba ditonton macam-macam seperti itu. Ditonton macam-macam, itu luar biasa loh. Termasuk misalnya kita bertanya-tanya, penghargaan 10 bulan menjabat presiden lalu memberi penghargaan yang pada banyak orang seperti itu mengagetkan juga. Ini ada apa? Karena kalau di rata-rata penghargaan sejak tahun dulu sampai sekarang itu setiap tahun itu hanya 2, sekian ya. Kemarin tiba-tiba lebih dari 10 dan sebagainya, itu luar biasa. Ini ada apa ya? Ya begitu. Itu pertanyaan. Tadi kan disebutkan kegagalan ya Pak ya. Mungkin ada barometernya sendiri Pak untuk mengatakan bahwa kegagalan dalam komunikasi publik antara pejabat dengan rakyat. Ya. Sebenarnya mungkin nggak sih Pak itu akan sampai mengulang kembali tragedi 98, penggulingan presiden dan lain sebagainya. Apakah mungkin sampai situ hanya mungkin penyampaian aspirasi saja dengan target-target tertentu selesai gitu? Mahasiswa itu mereka itu masih tahu bahwa ini adalah
apa namanya pemerintahan resmi sah, baik de jure ya, mungkin de facto-nya masih ada under influence ya, di bawah pengaruh siapa gitu. Tapi de jure ya. Dan mahasiswa itu tahu betul, sadar literasinya kuat itu kuat untuk tahu bahwa tentang politik dan sebagainya. Dan ini jangan sampai diuli-uli ini. Karena itu sebetulnya yang kita pertanyakan adalah kelompok-kelompok yang menggerakkan kerumunan-kerumunan itu sebetulnya punya target apa? Kalau target mereka sampai menggulingkan pemerintahan itu makar. Jangan-jangan ketika Pak Prabowo mengatakan itu memang Pak Prabowo sudah dengar sebetulnya ada gejala-gejala ke sana. Karena kita sama-sama tahu beliau itu kan seorang militer yang hebat, lulusan Amerika dan sebagainya, pasti tahu tentang hal-hal semacam itu. Ini menarik ternyata ya pembicaraannya. Iya. Bisa saja ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Iya. Sangat mungkin sekali ya Pak ya. Bahkan saya katakan bahwa ini settingan. Kalau ini settingan, itu berarti kan ada penunggang. Tapi yang sangat kita sesalkan dan kita khawatirkan, kita sedih itu apa? Yang ditunggangi itu anak-anak gitu ya. Itu mereka yang berusia anak. Yang terus terang literasi politiknya itu masih sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan buta. Bayangkan kemarin anak-anak yang ditangkap itu yang disuruh copot baju, hanya pakai celana dalam itu, ketika ditanya polisi yang di Solo ini, siapa yang dari luar Solo, 90% itu angkat tangan. Dari Sragen, dari Kota Sukoharjo dan sebagainya. Juga di Semarang kita lihat ada anak di depan sendiri itu ditanya umurnya berapa, 13 tahun, dalam keadaan tidak pakai baju, bersama teman-teman yang lain. Dan kalau kita cermati, coba lihat anak-anak yang ditahan itu ketika buka baju dan sebagainya, badannya masih halus-halus, masih mulus-mulus dan sebagainya, berarti masih betul-betul bocah itu. Ya ini kok tega-teganya menggunakan itu. Maka dari itu harapan kita adalah bahwa para LSM dan juga KPAI, juga Kementerian Perlindungan Anak dan sebagainya ini, cobalah sekarang bicara, jangan manfaatkan anak-anak. Kalau memang mau melakukan aspirasi apapun, hadapi sendiri, jangan pakai tangan orang lain. Namanya pakai dan itu. Oke, saya hampir tidak bisa berkata-kata ini Pak, karena menyangkut anak-anak ya Pak. Menyangkut anak-anak. Apalagi mereka kan merupakan generasi penerus negeri ini. Kalau terus-terusan diracuni seperti itu, apa yang akan terjadi ke depannya Pak? Apakah bonus demografi dari Indonesia ini akan rusak atau seperti apa? Iya, karena terus terang anak-anak ini lalu menjadi accustomed, terbiasa dengan kekerasan, menjadi familiar dengan kekerasan. Memang kita tahu bahwa budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, itu memang kemajuan, satu langkah maju itu biasanya didapatkan lewat pergulatan antara tesis dan antitesis untuk menciptakan sintesis. Lalu ada tesis baru, sintesis baru, macam-macam gitu antitesis. Nah, tapi ya jangan begitu, jangan benturan fisik, tapi benturan pikir, lalu pemecahan masalah dan sebagainya, itu yang mestinya dilatihkan pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu dilatihkan seperti itu ya repot. Jadi kemarin ada wacana, moga-moga tidak benar ya, tidak terwujud. Misalnya wacana untuk membuat PAM Swakarsa. Ini lebih repot lagi. Karena apa? Karena akan membenturkan masyarakat. Ya, meskipun usia mereka mungkin ada batasan di atas anak-anak dan sebagainya, tetapi jangan benturkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa hanya karena apa? Iming-iming imbalan. Oke. Banyak sekali, ternyata memang luar biasa hampir saya. Ya, dan speechless sekali. Terus terang sekali ini Mas, saya itu sudah 70 tahun ya, 70 tahun. Jadi saya itu melihat peristiwa 65 dalam usia 10 tahun. Saya itu melihat peristiwa 78 itu dalam usia
Dan ketika saya sudah jadi dosen dan sekarang melihat peristiwa ini yang sangat rumit menurut saya dan sulit dipetakan. Bahkan saya tidak bisa menduga kira-kira endingnya seperti apa. Betul. Kalau tadi kita sempat ngobrol di luar dari konteks ini, Bapak sendiri bisa memprediksi ending dari 98 ya? Dan ini sulit untuk dipetakan, sulit untuk dilihat endingnya seperti Betul. apa. Karena faktornya apa Pak? Karena apakah mungkin masih abu-abu atau gimana? Ya, begini. Karena terus terang ada gerakan internal yang bersifat ruining, bersifat menghancurkan. Kita jujur saja kita lihat waktu Prabowo itu melantik menteri, ada 17 pejabat menteri yang dari Presiden Jokowi yang di bawah. Lalu setelah itu ada kalau kita cermati ya, kebijakan itu kan aneh-aneh, lucu-lucu, tapi kemudian dibatalkan saja. Dari mulai PPN 12%, gas 3 kg yang tidak boleh dijual umum, tapi semua selalu dibatalkan. Dan Prabowo lalu membatalkan itu. Lalu juga PPATK yang memblokir rekening, lalu juga ancaman Nusron Wahid dengan tanah yang nganggur 2 tahun dan sebagainya. Semua ini dilontarkan untuk mengudal-udal istilahnya, membuat emosi masyarakat ya, emosi masyarakat menjadi meluap-luap. Sekarang tolong masyarakat sekarang dibuat cerdas bahwa nanti kalau ada kebijakan lain, ya, sekarang yang namanya pajak dinaikkan seperti itu dan sebagainya. Ini masyarakat coba bisa melihat dengan lebih cerdas. Artinya bahwa ini bisa jadi adalah kebijakan yang dipakai untuk memancing situasi, memancing emosi dan sebagainya. Karena terus terang kemudian biasanya kebijakan itu tidak jadi berumur pendek. Seperti gas itu 3 kg. Orang sudah ribut sana sini dan sebagainya, tapi memang sudah membuat mangkel dan sebagainya, membuat jengkel, tapi tiba-tiba hilang. PPATK, saya juga kenal PPATK itu. Ya, karena itu lalu saya juga sempat gelisah selama itu uang saya di BNI dan sebagainya, tapi kemudian tiba-tiba saya ditelepon BNI, Pak sudah bisa dibuka kembali seperti itu, dan tiba-tiba memang saya mengurus itu, lalu juga kemudian pulau di 4 pulau tiba-tiba dicoba hilang kembali, juga Raja Ampat nanti dan sebagainya. Jadi cobalah sebagai media massa, baik itu mainstream maupun medsos dan sebagainya, itu cobalah, saya tidak mengatakan edukasi, tapi informasikan kepada masyarakat untuk apa? Untuk cerdas melihat gejala-gejala untuk memancing emosi itu, karena bisa jadi akan muncul lagi gitu. Ya. Oh, berarti akan terpolanya terus? Iya, sampai ya sekarang. Sampai ada target itu tercapai. Lah sekarang pertanyaannya target itu apa? Nah, ini masih tanda tanya besar. Masih tanda tanya besar. Targetnya apa? Maka dari itu sebetulnya yang kemarin menjadi rahasia-rahasia, termasuk informasi yang dipegang oleh KONI, yang titipan Hasto yang dibawa ke Uni Soviet segala itu, ke Rusia itu dibuka kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu, masyarakat bisa membuat peta, targetnya itu. Sehingga kalau misalnya membuat hambatan, restriksi, itu jelas ini dihambat ini dan sebagainya. Karena terus terang masyarakat ingin damai, masyarakat ingin bekerja dengan tenang, dan masyarakat sebetulnya sudah tidak berkeberatan dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan sebagainya. Oke, itu tadi obrolan dengan Pak Hermawan Pancasili, semua daging, benar-benar daging dari awal sampai akhir ini. Keinginan masyarakat tadi sudah disampaikan, damai, pengen semuanya tentram, nyaman, bekerja enak, belajar pun juga tidak ketar-ketir, begitu pula dengan menyampaikan aspirasi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.